lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat kalau aku akan kembali lagi nih nge-review lip produk baru. Memang akhir-akhir ini lagi ada banyak banget dan aku kemarin udah sempat post di IG story juga ya, sampai bingung mau review yang mana dulu. Dan ini dulu karena aku udah pernah nge-review lip tintnya, sekarang aku jadi tertarik nih karena mereka mengeluarkan varian baru lip tint. Yes, yaitu dari Noera yang Juicy Water Tint. Dulu sih aku nge-review yang pertama karena harganya masih cukup terjangkau juga ya. Tapi kemarin waktu aku lihat yang ini, itu harganya sebenarnya 95 ribuan, tapi memang dijualnya tuh di harga diskon jadi 71 ribuan. Dan buat aku sih selisihnya dengan yang lama tuh agak jauh gitu ya. Kemarin memang mereka mengeluarkan beberapa varian warna. Cuman aku akan beli 4 varian warna dulu di sini. Yang waktu aku lihat nih warnanya cukup menarik. So, bakal aku kasih tunjuk ke kalian. Kali ini di videoku aku akan kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir, hasil swatchesnya, sampai ke tes ketahanan. Kalau misalnya kalian udah nungguin video ini dan udah request juga, pastiin untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi package luarnya terlebih dahulu nih. Bisa kalian lihat ya, warnanya tuh kayak warna-warna nude peach, pokoknya yang kayak krem soft gitu. Dengan perpaduan di sini untuk list dari masing-masing shade-nya. Dan di sini ada nama produknya, pastinya adalah Juicy Water Tint by Noera. Dan ini di bagian permukaan yang lainnya kayak ada warna-warni gitu loh. Kalian bisa langsung lihat aja di situ ya detailnya. Terus di bagian belakangnya pastinya ada detail ingredients. Aku akan kasih tunjuk zoomnya. Kalau misalnya kalian penasaran nih ingredientsnya apa-apa aja. Dan di bagian bawahnya tertera di sini untuk netonya 4 ml, harganya seperti yang aku bilang tadi ya, 71 ribuan aku belinya. Terus pastinya untuk produknya dari Noera ini adalah salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau misalnya mau pakai. Expired date-nya sampai di tahun 2025. Walaupun setelah dibuka, bentar nggak ada keterangannya. Biasanya sih bertahannya 1-3 tahunan ya untuk lip produk. Dan di bagian atasnya sini kita bisa lihat untuk nama-nama dari shade-nya. Sekarang aku akan masuk ke package dalamnya nih yang seperti ini. Memang ini agak beda ya dari versi lip tint-nya yang terdahulu karena ini tuh kayak lebih elegan gitu kesannya. Tutup warnanya nude cream seperti yang tadi kelihatan di package luarnya. Di bagian bawahnya dia bening, udah gitu kayak bentuknya tuh hampir mirip yang After Beauty kemarin yang lip tint-nya tuh ada beberapa sisi gitu. Tapi di sini dia ujungnya datar, udah gitu segi 6 gitu. Kalau yang After Beauty kan dia segi 5. Ya, pokoknya kalau dari segi packagingnya sih mirip-mirip. Jadi menurut aku memang lebih elegan dibandingkan packaging lip tint yang lalu. Udah gitu di sini ada namanya Noera by Reisa Juicy Water Tint. Setelahnya nggak ada keterangan-keterangan lain ya di sini, hanya karena memang dia ini glossy bening. Pastinya kita langsung bisa lihat untuk shade warna-warnanya. Dan secara kelihatannya di situ 4 warnanya ini cakep-cakep banget. So, langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu. Kali-kali aja kalian udah penasaran. Langsung aku mulai dari warna yang menurut aku paling naturalnya terlebih dahulu ya. Karena untuk nge-swatch lip tint harus hati-hati kalau nanti stain-nya tebel. Jadi aku akan mulai dari warna yang Chewy Caramel di sini. Karena dia memang cantik banget nih. Aku akan kasih lihat swatches-nya di tangan aku ya. Teksturnya sih bisa dibilang ini kayak gel tint gitu, tapi lumayan cair. Dan di warna yang Chewy Caramel ini tuh kayak kurang keluar gitu ya, sheer seperti itu untuk warnanya. Dan aku lupa kasih tunjuk dari segi aplikatornya, ini aplikator yang aku suka karena memang dia ini cukup lancip, udah gitu juga ada sisi miringnya. Jadi biasanya akan ngebantu juga waktu membingkai bibir. Dan pertama aku akan pakai sebagai ombre terlebih dahulu. Jadi ini di bagian pinggiran bibirku yang gelap, aku langsung tap-tap menggunakan cushion aja biar lebih tersamar. Barulah aplikasikan lip tint-nya di bagian tengahnya. Karena memang tadi tekstur gel tint-nya tuh lumayan cair, dia kayak ringan aja waktu dipakai di bibir. Udah gitu juga gampang merata sih waktu dikatupkan tuh udah kayak nyebar gitu lip tint-nya. Dan hasilnya seperti ini warna nude pink-nya cakep banget ya kalau buat ombre. Kayak bener-bener yang natural tapi masih bisa nyatu gitu dengan pinggiran bibir aku yang gelap. Mungkin karena ini warnanya juga nggak terlalu terang ya. Oh ya, BTW waktu diaplikasikan tadi juga wanginya aku suka nih. Wanginya tuh kayak wangi-wangi manis. Manisnya kayak apa ya? Pernah sih aku nge-review lip tint dengan wangi kayak gini. Kayak manis-manis gula gitu. Apa mirip yang punyanya Kula ya? Pokoknya dia tuh manis yang menurut aku nggak mengganggu sih. Tapi mungkin buat kalian yang nggak terlalu suka wangian manis sih, aku nggak tahu ya nanti bakal suka atau enggak. Yang pasti di awal tuh agak kerasa waktu diaplikasikan di bibir.
Dan sekarang aku lanjut akan pakai untuk versi full lips-nya. Di sini aku masih menggunakan cushion ya di pinggirannya. Ternyata waktu aku aplikasikan beberapa kali swipe dia belum bisa mengcover, jadi aku harus celup lagi, barulah di swipe lagi di bibir. Tapi menurut aku ini dia bisa nyatu gitu dengan tekstur cushion yang ada di pinggiran bibirnya. Karena kadang ada ya tekstur lip tint yang ketika ketemu cushion, concealer atau apa tuh kayak agak ngeblok-ngeblok gitu. Kalau ini sih bisa menyatu aja. Dan hasilnya seperti ini, di bibir aku sudah cukup meratakan warna bibir. Udah gitu setelah beberapa kali layer, aku jadi melihat nih warna pinknya tuh ada percampuran dengan ungunya gitu. Memang coveragenya yang bener-bener nutup banget, karena itu kayak samar-samar pinggiran bibir gelapku tuh masih kelihatan walaupun sudah tersamar. So, mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi kalau kalian tuh bibirnya bener-bener yang udah pink aja dari sananya, nggak ada gelap-gelapnya. Pakai ini pasti bakal natural, cantik banget. Baru warna pertama udah cantik kayak gini. Dan karena ini warnanya masih natural, aku langsung akan coba hapus aja ya. Ternyata waktu aku hapus dia langsung ada stay-nya di bibir. Jadi kayak butuh beberapa kali swipe gitu baru bener-bener bersih. So, sepertinya sih lip tint-nya ini ada tanda-tanda bakal tahan lama ya karena ada stay-nya. Dan masuk ke shade warna kedua yang menurut aku juga masih natural, ini namanya Fresh Peach. Waktu aku swipe di tangan aku, ternyata untuk pigmentasinya juga sheer ya. Ini warnanya kayak lebih perpaduan warna peach dan pink gitu. So, aku memutuskan untuk mengaplikasikan lip tint-nya selalu dalam kondisi pinggiran bibir aku tap-tap menggunakan cushion. Kayak biar hasilnya tuh nanti lebih bagus aja. Karena kan coveragenya kurang. Sekarang langsung akan aku pakai aja di bagian tengah bibir aku. Dan aku agak salfok waktu pakai di bibir aku tuh ini wanginya beda dari yang pertama. Jadi dia memang base-nya kayak manis, tapi manisnya tuh kayak ada percampuran dengan vanilla atau creamy gitu ya. Jadi secara keseluruhan tuh mirip kue. Kalau yang tadi kan mirip gula. Jadi apakah ini nanti wanginya bakal beda-beda? Aku nggak tahu, nanti kita akan lihat aja. Yang pasti ini warna kedua dipakai ombre sih menurut aku kayak lebih dominan warna pink. Tapi ada hint peach-nya sedikit. Dan lebih gelap ya dibandingkan yang pertama tadi. Cuman hasilnya masih natural juga dipakai ombre kayak gini. Menurut aku ini warnanya lebih warm juga, jadi akan lebih cocok ya untuk semua tipe warna kulit. Dan pas dipakai full lip seperti ini, dia beberapa kali swipe dan celup memang baru bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Terus warnanya juga agak beda, kayak apa ya, lebih muncul tuh warna kemerahan, jadi kayak peachy red gitu menurut aku. So, bisa dibilang sih ini oksidasi nggak sih? Kalau misalnya kita layer, itu kayak warnanya tuh lebih menggelap gitu. Lihat aja nih perbedaannya waktu dipakai ombre sama dipakai full lips. Kalian bisa lihat ya. Pastinya lebih natural kalau dipakai ombre, pakai tipis-tipis gitu. Udah gitu finishnya di bibir ini memang sesuai namanya ya, juicy water tint, membuat bibir itu terkesan kayak lembab, sehat gitu. Cuman setelah kemarin aku pakai, dia itu akan nge-set matte ya lama-lama. Dan waktu masih dalam kondisi yang glowy seperti ini, kalau aku katupkan di tangan, pastinya dia masih transfer ya. Cuma sepengalaman aku kemarin waktu aku pakai tes ketahanan, lama-lama tuh dia kayak agak lebih ngeset gitu, walaupun masih ada glow-nya. Ini aku akan coba ya yang sudah aku pakai di bibir aku, apakah dia sudah transfer proof atau enggak. Yes, nih kalian bisa lihat ya, bersih. Jadi memang untuk lip tint-nya Noera ini di awal dia tuh basah yang masih transfer. So, kita kayak perlu nunggu dulu sampai bener-bener ngeset, finishnya kayak gini. Udah gak terlalu yang lembab basah banget, agak matte. Cuman di bibir aku sih ini masih nyaman dan lembab aja. Dan warna seperti ini pastinya buat aku sudah cukup bold ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai natural sehari-hari, aku lebih memilih ombre aja dibandingkan full kayak gini. Cuman kayak ini bisa menyesuaikan selera aja ya. Nanti kalau misalnya pas kalian pengen ombre, ya ombre aja. Tapi kalau tiba-tiba ada acara formal nih, pakai aja full lips, alhasil dia akan jadi bold kayak gini. Dan di warna yang ketiga nih yang bakal aku swatch namanya adalah Maple Syrup. Yang menurut aku waktu di swipe di tangan aku, ini pigmentasinya beda ya dari dua sebelumnya. Karena dia kayak lebih intens keluar warnanya. Jadi hintnya tuh lebih kayak orange kecoklatan, agak sedikit kemerahan juga. Langsung aja nggak sabar akan aku aplikasikan di bibirku sebagai ombre ya. Pas diaplikasikan di bibir langsung kelihatan banget memang kalau pigmennya beda. Jadi aku pakainya dikit-dikit aja, barulah aku katup-katupkan dan diratakan. Sehingga hasilnya seperti ini. Awalnya sih aku pikir bakal yang bener-bener orange ya. Tapi ternyata ini percampuran warna orange dan juga pink. Yang hasilnya cantik juga di bibir aku. Ini warnanya juga lagi-lagi warm, jadi bisa cocok di semua skin tone ya. Karena kan hintnya masih orange coklat kemerahan yang gak terlalu cetar juga warnanya. So, kalau dipakai ombre kayak gini di semua tipe warna kulit, oke ya. Dan ini waktu dipakai di bibir aku tuh aku juga agak kaget karena wanginya lagi-lagi beda dari yang lainnya. Kayaknya emang beda-beda sih ini. Yang ini tuh kayak wangi jeruk gitu.
wangi jeruk yang seger. Tadi secara pigmentasinya dia beda, wanginya juga beda ternyata. Bener-bener seger kayak jeruk aja, permen jeruk sih lebih tepatnya. Terus sekarang aku akan pakai full lips aja nih di bibir aku, karena memang warnanya cukup pigmented. Ini nggak perlu dicelup beberapa kali, satu kali celup dia langsung bisa tuh mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Bener-bener udah nggak kelihatan gitu loh yang keunguannya. Dan hasilnya di bibir aku seperti ini, masih finish yang glow tint, fresh, kelihatan yang bibir lembab sehat. Tapi memang setelah di layer dan dipakai full, ini menurut aku kayak jadi warna orange kemerahan gitu, lagi-lagi menjadi bold ya. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja lebih suka yang ombre atau boldnya, karena nanti mempengaruhi di warnanya juga. Ini warnanya jadi beda sih kalau dipakai beberapa layer. Dan tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya masih glossy seperti ini, ditunggu sampai ngeset dulu. Karena nih waktu aku coba minum, dia cukup transfer di gelasnya, terus aku katupkan di tangan, dia juga masih transfer. So, kalau misalnya kalian mau makan, minum ini dan itu, harus banget nih ditunggu sampai bener-bener ngeset. Dan untuk lama nunggu ngesetnya tergantung kalian mengaplikasikan di bibir. Kalau misalnya lumayan tebel ya nanti lebih lama. Kalau misalnya cuma tipis-tipis ombre, mungkin sekitar nggak sampai 5 menit ya. 2-3 menitan dia sudah ngeset. BTW ini aku coba hapus lagi menggunakan tadi ya yang micellar water udah ada oil-oilannya. Dan ternyata semakin gelap warnanya, stay-nya tuh semakin kuat. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Karena memang tadi dia base-nya warna orange, jadi stain yang ada di bibir itu memang orange. Kalau yang tadi kan pink. Jadi stay-nya bisa menyesuaikan dengan shade warnanya. Makin gak sabar kan buat lihat tes ketahanannya, tapi tunggu masih ada satu warna lagi nih yang aku beli, namanya Coffee Lover. Aku langsung penasaran pengen cium baunya kayak gimana. Oke. Kalau yang Coffee Lover ini kayaknya sih mirip sama yang tadi sih, apa namanya, yang peachy, yang fresh peach, karena dia kayak wangi-wangi yang manis, vanilla juga. Jadi ini mirip untuk keduanya. Aku pikir bakal ada wangi yang lainnya ya, ternyata enggak. Tadi sih aku berharapnya wangi kopi. Cuma lama-lama nih kalau aku cium memang ada semburat-semburat kopinya nggak sih? Nggak tahu deh, mungkin buat kalian yang udah nyobain shade ini, coba dong komen-komen di bawah kayak gimana untuk wanginya. Dan sekarang aku akan swatch di tangan aku, ternyata untuk warnanya mirip dengan yang pertama kali aku coba tadi, di shade yang Chewy Caramel. Jadi dia hintnya tuh kayak pink gitu, tapi ada keunguannya. Nih kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya, tapi yang ini tuh kayak ungunya lebih kental gitu, jadi sedikit lebih gelap dari yang pertama tadi. Terus waktu aku pakai di bibir aku, yes, pastinya cantik banget. Tadi untuk warna nude pink yang pertama aku juga suka, tapi ini kayak lebih ada mauve-nya gitu. Nah, warnanya memang lumayan mirip, aku langsung akan pakai full lips-nya aja di bibir aku ya. Menurut aku ini diaplikasikan coveragenya sama dengan yang pertama, kurang menutup, jadi aku harus perlu beberapa kali celup dan aplikasikan ke bibir. Dan finishnya warna pink mauve kayak gini. Bisa dibilang agak beda dengan yang Chewy Caramel di keunguannya ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini keunguannya lebih muncul di bibir aku. So kalau dipakai full lips seperti ini sih sudah lumayan bold. Dan sekarang aku akan pakai ombre aja di bibir aku. Pas diaplikasikan dan lihat warnanya, ini mengingatkan aku sama Makeover Extension yang lip lacquernya di shade sosial, karena itu shade favorit aku, kayak warna-warna pink keunguan. Sepertinya sih finishnya mirip ya kalau dipakai ombre seperti ini, bukan yang dipakai full tadi ya. Karena kalau dipakai full lips, at least kayak lebih ungu gitu di bibir aku. Yes, pastinya cantik dan natural banget ya waktu dipakai di bibir. Kalau dari tadi kalian mungkin penasaran, yang aku pakai di bibir adalah yang shade ini, Coffee Lover. Aku pakai ombre karena memang kayak pinknya fresh gitu ya. So yaps, itu tadi ya untuk swatches keempat warna dari Noera yang Juicy Water Tint yang udah aku beli. Kira-kira dari keempat-empatnya kalian paling suka yang mana nih? Coba dong komen-komen di bawah. Kalau aku sebenarnya udah ketebak ya dari tadi waktu aku nge-swatch, aku tuh paling suka yang pertama sih. Di shade Chewy Caramel, pas dipakai ombre tuh cantul banget, kayak natural pink aja. Dan dipakai full lips tipis-tipis, aku rasa juga hasilnya masih natural. Jadi ini yang paling aku suka sih dari semua warnanya. Tapi kalau harus memilih satu warna lagi, mungkin adalah yang ini sih, yang maple. Karena menurut aku dia waktu dipakai ombre tuh kayak orange kecoklatan yang cakep juga. Cuman dengan catatan dipakai ombre aja ya, kalau misalnya dipakai full lips jadinya bold. Overall sih sebenarnya semuanya dipakai ombre itu cantik-cantik, tapi untuk dua warna ini nih yang paling aku suka. Dan sekarang aku mau kasih kesimpulannya ya, dengan melihat klaim produk yang ada di kemasan kalau ada, tapi ternyata tidak ada. So aku akan lihat di official store, biasanya di Shopee-nya tuh ada tertera ya klaim produknya nih di bagian deskripsi bawahnya. Jadi di sini dia menyebutkan
Lip tint yang lembut untuk bibir cantik alami. Tadi kalau misalnya dipakai ombre memang hasilnya masih alami, soft gitu ya warna-warnanya. Udah gitu, Noera Juicy Water Tint memberikan warna yang tahan lama dan non-drying. Berarti kan dia ini nggak akan kering, memang yang aku rasakan ini di bibir aku masih nyaman-nyaman aja. Dan klaimnya tahan lama, nanti kita akan lihat aja ya di tes ketahanannya kayak gimana. Udah gitu ternyata kenapa dia bilang non-drying, karena memang diperkaya dengan sweet almond oil, vitamin E, dan juga jojoba oil. Kamu bisa pakai lip tint ini seharian tanpa menyebabkan bibir pecah-pecah atau meninggalkan stain yang tidak alami. Yes, itu tadi ya untuk kandungan skincare-nya, dan di sini memang disebutkan kayak ada almond oil vitamin E yang biasanya itu memang bagus untuk menyehatkan kulit atau menyehatkan bibir ya di sini dan juga melembabkan. Nanti kita tinggal lihat setelah dipakai seharian kayak gimana hasilnya di bibir aku. Dan di sini dia ngeklaim bisa mengatasi bibir yang kering, melembabkan bibir juga, liquid, dan long lasting. Rasanya ringan, memang sebenarnya kalau bisa dibilang sih di bibir aku ini pas dikatukan masih ada kerasa, cuman kayak nggak yang berat gitu. Kerasa aja kalau ada sesuatu di bibir, tapi nggak seberat kalau misalnya kita pakai lip cream atau model yang lebih tebal dari ini ya. Terus ini ada juga disebutkan pigmented, bisa dibilang sih warnanya setelah dipakai full lips ya, beberapa kali swipe dia memang pigmented, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan tadi yang bener-bener pigmented sih yang maple dan yang fresh peach, karena tadi waktu dipakai full lips hasilnya tuh bener-bener coveragenya oke ya untuk keduanya. Oke, itu tadi untuk klaim dan apa yang udah aku rasakan di bibir aku. Sekarang aku akan masuk di tes ketahanannya. Jadi ini sebenarnya udah datang kemarin. Aku udah sempet pakai tes ketahanan, pergi makan makanan yang cukup berminyak ya. Di sini adalah mie ayam dengan topping bakso mercon. So menurut aku cukup berminyak ya. Oh ya, aku mau kasih tunjuk dulu tadi sebelum aku pergi sih, ini kondisi bibir aku belum aku buat makan, cuman pakai minum aja. Ternyata di pinggirannya sudah lumayan luntur, tapi di bagian tengahnya tuh masih ada tuh warnanya. Kalian bisa langsung lihat aja ya detailnya. Dan sekarang aku akan tes ketahanan makan mie ayam ini, nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa. Ya, sini aku udah selesai makan, hasilnya kayak gini di bibir aku. Sebenarnya bisa dibilang ini luntur ya untuk lip tint-nya, tapi aku akan kasih lihat detailnya waktu sampai di rumah. Ini dia, biar lebih jelas aku akan zoom bibirnya ke kalian ya, biar kalian tahu hasilnya. Bisa dibilang sih ini di pinggiran bibir aku tuh udah kayak luntur lip tint-nya. Cuma di bagian tengahnya masih ada warna yang nyantol tuh, kayak apa ya, masuk-masuk di garis-garis bibir aku. Tadi kan diklaimnya dia bilangnya tuh tanpa menyebabkan bibir pecah-pecah atau meninggalkan stain yang tidak alami. Jujur kalau buat aku ini kayak kurang natural ya, untuk stainnya tuh masuk-masuk di bagian dalam bibir, jadi hasilnya tuh nggak menyebar gitu loh. Kan ada ya beberapa lip tint yang hasilnya kayak lebih nyebar, nggak nyangkut di bagian dalam bibir. Dan waktu aku pegang-pegang bibir aku memang nggak yang bener-bener berasa kering, cuman agak kering sih buat aku nih di bagian bawah tuh. Walaupun agak beda dengan lip tintnya Shishu kemarin, bener-bener super kering, kalau ini tuh kering aja gitu. Dan kesimpulan akhirnya buat aku untuk harga 71 ribuan ya, sebenarnya teksturnya itu nyaman, udah gitu kalau dipakai ombre cantik. Tapi finish akhirnya nih setelah makan aku kurang suka sih. Jadi untuk harga segini masih belum favorit aku. Dan ini aku coba hapus lagi ya tadi di shade yang terakhir coffee kayak gimana. Ternyata memang bener waktu beberapa kali swipe stainnya tuh masih ada tuh nyantol di bagian dalam bibir aku. So sebenarnya ini nggak bisa dijadikan patokan satu-satunya ya, karena hasil di bibir tiap-tiap orang bisa beda-beda. Mungkin kalau kalian udah nyobain nih produk barunya Noera yang Juicy Water Tint, kayak gimana hasilnya di bibir kalian, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan setelah lihat review dari aku, kira-kira menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini dan swatches-nya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Kalau misalnya kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!